Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya berdoa apa yang saya sampaikan hari ini akan membuat kita itu melihat kemuliaan Tuhan yang semakin besar melalui kehidupan kita. Hidup kita sedang dibawa dalam suatu perjalanan menuju kebesaran, seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan mau. Sikap hatimu harus benar, sikap hati kita harus benar, mulut kita juga harus benar, pikiran kita harus benar, pandangan kita harus benar, tertuju kepada Tuhan. Jangan menjadi orang yang fragile, gampang pecah, gampang terluka, gampang sakit hati, gampang tersinggung, gampang marah. Kalau kita memiliki sikap hati yang buruk, yang jelek, gampang marahan, gampang tersinggungan, kadang gak terima, sakit hati, pingin balas, kita itu jadi orang yang lembek. Orang Kristen harusnya memiliki hati yang kokoh, hati yang teguh. Kita memang sadar bahwa kita ini, yang di dalam diri kita ini, semua yang Tuhan berikan dalam diri kita ini, di dalam diri kita ini, anugerah, kemurahan, berkat segala macam, hikmat pengertian ini, kita itu disimpannya di dalam bejana tanah liat. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 begini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kalau harta yang Tuhan berikan, hikmat, pengertian, pengetahuan, pengurapan, berkat atau apapun juga yang Tuhan percayakan sama kita ini, disimpannya tubuh kita ini seperti bejana tanah liat yang gampang ringkih, gampang pecah. Makanya supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Jadi kita menjadi orang yang sadar diri. Oh, ternyata kalau aku ini enggak dekat dengan Tuhan, aku enggak bergaul dengan Tuhan, aku enggak memiliki keintiman dengan Tuhan, aku enggak mengandalkan Tuhan dalam segala hal, aku ini gampang rapuh loh. Aku ini gampang pecah, aku ini gampang terluka. Ada orang yang sukses melakukan segala sesuatu, hebat luar biasa, sukses secara duniawi, secara materi sukses, tapi dia nggak dekat dengan Tuhan, dia nggak hidup takut akan Tuhan. Pasti ada sisi lain yang kehilangan. Mungkin dia cerai, kawin lagi, kalau nggak selingkuh, anak-anaknya bejat, anak-anaknya rusak, narkoba dan lain sebagainya. Hidupnya pasti ada sesuatu yang setan bisa ambil dari kehidupannya. Karena apa? Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Justru dalam segala hal, kita itu butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita perlu nempel sama Tuhan. Supaya kita sadar diri bahwa semua yang Tuhan berikan, semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita ini, disimpannya di dalam bejana liat, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, tetapi semuanya itu berasal dari Tuhan, bukan kerja keras kita. Semuanya berkat itu diizinkan. Kita terima anugerah, kemurahan, kasih setia dan lain sebagainya itu diizinkan. Kita terima karena kasih karunia Tuhan. Dan disimpannya dalam bejana yang gampang retak, gampang hancur, gampang patah, gampang jatuh, gampang rusak. Nah, kita mesti sadar diri nih. Kita butuh Tuhan dalam segala hal. Kita nggak bisa melupakan Tuhan untuk kita ambil keputusan kita sendiri dan berbuat semau kita sendiri, sekalipun kita diberikan kehendak bebas, sehingga kita bebas melakukan apa-apa. Kita itu diberikan kehendak bebas, tetap ada pagarnya, ada ketetapannya, ada hukumnya. Apa itu? Firman Tuhan. Firman yang dimana? Yang tersimpan di dalam batinmu. Nah, kalau kita ngerti ini, kita akan menjadi orang yang bijaksana sekali loh. Kita akan menjadi orang yang berhati-hati begitu rupa. Makanya di kitab Amsal ngomong begini nih. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Kalau kita nggak jaga dengan baik, hati kita bukan memancarkan kehidupan, memancarkan kepahitan, memancarkan amarah, memancarkan kesombongan, memancarkan kearoganan, tinggi hati dan lain sebagainya. Hatimu harus dijaga dengan baik, dengan begitu rupa, supaya tetap terpancar kehidupan. Bayangkan, kalau kita ini gampang tersinggung, gampang marah. Saya pernah, suatu hari saya beli es kelapa, ternyata itu orang, es kelapa muda. Saya beli kelapa muda. Ternyata yang jualan gampang tersinggung, marah. Ya, sejak dari situ saya udah gak mau beli lagi di tempat situ. Berbeda dengan langganan satu lagi, ketika saya beli kelapa, dia orangnya ramah sekali. Bisa diajak bercanda, bisa ajak ngomong. Dan akhirnya kita mempunyai hubungan baik dengan penjual ini. Tapi yang satu tadi itu gampang marah, gampang emosi. Minta kelapa yang
Airnya manis ya mah, dia cemberut, mukanya jelek. Pilihin kelapa yang bagus, nggak terima dia omongin begitu. Kita seakan-akan menggurui. Dia mungkin berpikiran jelek, bahwa kita itu menuduh dia nggak memberikan kelapa yang baik. Mungkin loh ya. Makanya mukanya seperti ditekuk. Ya bagaimana mungkin saya mau belanja lagi dengan orang model kayak begitu. Kadang tanpa kita sadarin, kita itu memiliki sikap hati yang buruk. Sikap hati yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita memiliki sikap hati yang buruk, gampang marah, gampang emosi, gampang ngamuan, gampang tersinggung, hati kita itu mudah sekali pecah, hancur, seperti bejana tanah liat yang gampang retak dan akhirnya crack, hancur, nggak bisa dipakai apa lagi. Kita nggak bisa memiliki hati yang gampang terluka, gampang marah, gampang tersinggung, curigaan terus dengan orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa percaya dengan firman Tuhan kalau kita gampang curigaan, kita nggak percaya dengan orang lain? Padahal hidup kita itu karena percaya, bukan karena melihat. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai janji Tuhan? Nanti bisa mempertanyakan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, karakter kita ini harus semakin hari semakin menyerupai Yesus tentunya. Nah, Tuhan akan bawa kita memiliki sikap hati yang benar, respon hati yang benar, kelakuan yang benar. Tapi kalau engkau nggak disukain orang lain karena karaktermu busuk, harusnya koreksi diri loh. Sadar diri. Banyak orang Kristen tidak menjadi berkat, malah jadi batu sandungan. Karena apa? Sikap dan perbuatannya tidak mencerminkan karakter kerajaan Allah. Bagaimana mungkin bisa menjadi berkat? Bagaimana mungkin kita menjadi orang yang bisa dipakai Tuhan? Harusnya semakin kita sadar diri hidup kita diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, kita mesti sadar dari diri. Oh, ini karena Tuhan, ini karena kekuatan ilahi, ini karena anugerah ilahi, ini karena semuanya karena Tuhan, bukan karena kekuatan dan kegagahan saya. Jadi orang meski kuat, teguh, kokoh, jangan gampang negatif, gampang marah, gampang sombong, membanggakan diri, apalagi merasa benernya sendiri, merasa pinternya sendiri, merasa punya surga sendiri, dan orang lain nggak berhak. Ada orang-orang tertentu yang suka berdebat. Kenapa orang suka berdebat? Karena merasa pendapatnya paling benar sendiri, pendapat orang lain salah, makanya harus didebat. Apakah berdebat itu boleh, Pak? Ya terserah. Ada orang yang suka berdebat, ya nikmatin dengan perdebatanmu. Apalagi kalau berdebat dengan firman Tuhan kok diperdebatkan. Semakin firman Tuhan diperdebatkan, semakin mumet nanti. Justru firman Tuhan yang cukup dilakukan. Ada orang yang suka berbantah-bantahan. Ada yang suka orangnya itu gampang sekali ngamuan gitu. Kalau hati kita memiliki sikap hati yang nggak seperti itu, kita akan nggak bisa menghargai orang lain loh. Bahkan kita nggak bisa menghargai Tuhan. Dan kita akan tuntut orang lain menghargai diri kita. Selalu kita akan coba tuntut orang lain memperlakukan yang terbaik buat kita. Mana bisa? Orang memang, semua orang nggak suka sama kita. Dan kita nggak harus paksa semua orang suka dengan kita. Kalau yang nggak suka sama kita ya terserah. Itu urusan mereka. Yang terpenting kan karakter kita, sikap kita ini harus benar di hadapan Tuhan. Harus bisa menyenangkan hati Tuhan. Harus bisa mempermuliakan nama Tuhan. Dan saya berdoa bahwa ibu hari ini hidupmu semakin menyenangkan Tuhan. Semakin kau memiliki karakter Kristus. Semakin kau memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang itu yang cengeng. Orang Kristen kok cengeng. Gampang tersinggung. Gampang marah. Gak terima. Lu bagaimana mungkin kamu bisa ngalami kemenangan kalau terus-terusan seperti itu? Bahkan telingamu tipis. Dengerin orang ngomong gampang tersulut. Bukan dicek kebenarannya dulu. Bukan diselidikin dulu, tapi kamu bersikap semaumu sendiri, bertindak semaumu sendiri. Ya mana mungkin hidupmu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Harusnya hatimu dan hidupmu tuh semakin didapatin berkenan seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Dan itu memang harus diizinkan hal yang tidak enak terjadi, supaya kita sadar diri bahwa kita ini belum benar. Kalau kita merasa semuanya baik-baik saja, kan kita merasa benar. Nah, coba kita mau koreksi hati kita di hadapan Tuhan. Koreksi hatimu sendiri di hadapan Tuhan. Gampang ringkih nggak hatimu tuh? Sikapmu, jiwamu tuh ringkih nggak? Gampang pecah loh. Gampang rusak, gampang hancur. Memang ada orang-orang yang jiwanya rusak dan hancur karena perlakuan buruk orang lain di masa lalu.
mungkin pernah dilecehkan, mungkin pernah diperlakukan buruk, diperkosa, direndahkan begitu, dibully mungkin. Atau mungkin hidupmu sudah sengsara karena melihat keluargamu kawin cerai. Sehingga kamu waktu masa kecil melihat orang tuamu cerai, kamu terluka. Sampai hari ini hatimu belum sembuh, kamu seperti mempunyai trauma. Kalau ada dalam diri kita ini, ngelihat sesuatu yang rasanya nggak pas dengan kita, dan kita teriak berontak. Padahal itu masih wajar-wajar saja. Bukan dosa loh ya. Melihat kejadian tertentu yang rasanya itu bertolak belakang dengan hati kita karena kita mengalami trauma di masa lalu. Dan itu bertentangan sekali. Akhirnya kita bersikap keras, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hatimu perlu disembuhkan loh. Kalau engkau punya luka batin di masa lalu, dan luka itu begitu menyayat hatimu, sampai hari ini, sehingga kau gampang sekali meledak, gampang sekali marah, gampang tersinggung, gampang sekali histeris. Berarti hatimu fragile, gampang retak, nggak kokoh, nggak teguh. Harusnya kalau ikut Tuhan, hati kita semakin hari kokoh, semakin teguh, tahan banting, tahan goncangan, tahan himpitan, tahan tekanan. Waktu menghadapi hal buruk sekalipun, kau bisa hanya senyum, bilang thank you sama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dari semua kejadian ini aku melihat kemuliaan-Mu. Itu orang yang hatinya benar di hadapan Tuhan loh. Orang yang hatinya benar di hadapan Tuhan, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi hal buruk, ketika hal yang tidak enak menimpa hidupnya, dia bisa melihat di balik semua ini Tuhan izinkan dan Tuhan akan perlakukan, Tuhan tinggikan, Tuhan promosi, dan Tuhan akan buat hidupnya semakin berkenan di hadapannya. Tetapi orang-orang yang hatinya yang ringkih, yang gampang pecah, yang gampang rusak, yang gampang hancur, kepahitan biasanya, sakit hati, nggak terima, marah, ingin balas dendam, gampang tersinggung. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita memiliki sikap hati seperti itu, apakah Tuhan bisa percayakan? Mana mungkin Tuhan bisa percayakan segala sesuatu? Tidak heran kenapa sampai hari ini Tuhan nggak percayakan apa-apa dalam kehidupan kita. Ternyata hatimu itu letoy, hati itu lemah, hatimu gampang terluka. Bayangkan kalau orang yang hatinya gampang terluka, tiba-tiba dipercayakan sesuatu yang besar, nanti malah jadi batu sandungan loh. Kalau engkau hari ini belum dipercayakan Tuhan apa-apa, Tuhan sedang beresin hatimu, dipersiapkan untuk sesuatu yang besar, supaya hidupmu memiliki dampak yang besar, memiliki pengaruh yang besar, untuk tujuan kemuliaan nama Tuhan, yang ditinggikan, yang diagungkan. Amin. Harus memiliki hati yang kuat, kokoh nih, teguh nih, berjalan terus dalam ketepatan ilahi, berjalan terus menyenangkan hati Tuhan. Semakin hari harusnya kekristenan kita itu kokoh, teguh loh, tahan banting. Banyak orang Kristen gak tahan banting, nyerah di tengah masalah, sampai stres, nyerah dengan kehidupannya, sampai putus asa. Loh, bagaimana mungkin kau bisa percayakan yang lebih besar? Kalau gampang putus asa, stres, dan panik, bingung, apalagi histeris, maki-maki, marah-marah, Tuhan mau percayakan apa dengan orang model seperti ini? Justru Tuhan akan percayakan hidup menjadi kepanjangan tangan setan kalau kelakuanmu buruk, jahat, dan tidak bertumbuh. Saya memperhatikan ada orang-orang yang ngakunya Kristen, tapi kelakuannya busuk dan jahat loh. Bahkan ngerti firman, bahkan lulusan sekolah Alkitab, tapi kelakuannya busuk dan jahat di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan percayakan perkara besar? Bagaimana mungkin Tuhan promosi? Bagaimana mungkin surga akan berikan kepercayaan dan tanggung jawab lebih besar? Bukankah orang-orang kayak begini kalau diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang besar akan menghancurkan, bahkan mempermalukan kerajaan surga sendiri? Justru hari ini kita harus bertobat, kita harus berubah, kita harus merubah hati kita harus merubah sikap kita, supaya hati kita ini berjalan dalam ketepatan ilahi, menyenangkan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Bukan seenak kita sendiri, bukan semau kita sendiri. Amin. Ayo, kita mau lihat seperti apa hati kita ini. Ayo, seperti apa sikapmu selama ini? Benar sesuai dengan Tuhan mau apa tidak? Atau kamu menjadi orang yang emosian, tersinggung benarmu sendiri? Kalau engkau sudah jadi orang Kristen lebih dari 3 tahun, 4 tahun, hampir tua di gereja, tapi sikapmu kekanak-kanakan terus, perlu bertobat loh. Tidak heran hidupmu tidak dipercaya Tuhan selama ini. Ya, kalau kita ini belum dipercayakan apa-apa, koreksi hatimu loh. Bener nggak sih hati saya ini di hadapan Tuhan?
Bener enggak ini karakter saya ini selama ini tepat seperti yang Tuhan mau? Tepat seperti yang Tuhan inginkan? Atau malah saya ini seperti anak-anak? Lu anak-anak mau dipercayakan apa? Anak-anak tuh pikirannya ya kanak-kanak, mainnya maunya senangnya sendiri, serakah, pentingnya sendiri, mikirin diri sendiri itu anak-anak. Tapi orang yang dewasa, dia akan memikirkan tujuan Tuhan. Dia bahkan dia gak peduli dengan dirinya sendiri. Dia fokus pada tujuan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ayo kita sekarang mau koreksi hati kita. Selama ini Tuhan kok belum percaya apa-apa ya? Padahal saya ini udah Kristen di atas 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Bahkan saya ini udah umur 60 tahun, Tuhan belum percayakan apa-apa. Apa benar surga belum bisa dapatin saya ini bisa dipercaya? Kalau surga belum dapatin, hidupmu bisa dipercaya. Ya berubah. Bergaul intim dengan Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Minta pengertian yang dari Tuhan supaya kita disingkapkan kebenaran. Berubah terus. Menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan mau hati kita, sikap kita, karakter kita menjadi sama seperti Tuhan. Kalau belum ke arah sana masih jauh, bahkan masih seperti orang dunia, sikapnya seperti orang dunia, bertobat hari ini. Cari Tuhan, cintai Tuhan, kasihin Tuhan, muliakan Tuhan. Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib dan dahsyat. Amin. Kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Kerajaan Allah mempercayakan tanggung jawab yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Terus koreksi hati kami. Dapatin kami bisa dipercaya sesuatu yang besar dari kerajaan Allah. Sehingga hidup kami menyenangkan hatimu, memuliakan namamu, dan mengagungkan Engkau. Lebih dari apapun juga. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan kami buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami kembalikan buat Engkau saja. Terus proses bentuk kami seperti yang Kau mau. Dapatin kami menjadi orang yang seperti yang Kau ingini ya Tuhan. Kami materikan firman-Mu dengan darah Yesus. Nempel, terpahat dalam loh batin kami firman itu jadi kehidupan. Nah, mau berdoa untuk orang yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah Engkau tahir. Jadi Engkau sehat, jadilah Engkau sembuh. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.